Selamat datang di channel Perpus Cerita Dongeng. Cerita kali ini adalah cerita tentang pendekar suling emas. Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Langsung saja kita simak ceritanya. Pada zaman Lima Wangsa, tahun 907 sampai 960, Kerajaan Nankau merupakan negara kecil di Provinsi Yunnan sebelah selatan. Mungkin karena kecilnya kerajaan ini tidak dipandang mata oleh kerajaan lain, juga oleh kerajaan Sung yang kemudian dibangun. Akan tetapi, pada pagi hari di pertengahan musim Chun semi itu, banyak sekali tokoh-tokoh terkenal di dunia Kang'o, termasuk ketua-ketua perkumpulan dari pelbagai aliran, orang-orang muda yang patut disebut pendekar silat, dan orang-orang aneh yang memiliki kesaktian, datang membanjiri Nankau. Apakah gerangan yang menarik para kelana dan petualangan itu mendatangi Nankau? Ada pula hal yang menarik mereka berdatangan dari tempat-tempat yang amat jauh. Pertama adalah pengangkatan Bengkao, ketua agama Bengkao sebagai Koksu, guru negara kerajaan Nankau. Mereka berdatangan untuk memberi selamat kepada ketua Bengkao yang sudah amat terkenal di dunia Kang'o. Siapakah tidak mengenal ketua agama Bengkao yang bernama Liu Gan dan berjuluk Pat Jiu Sin Ong, Raja Sakti berlengan 8 itu. Pada masa itu, Pat Jiu Sin Ong Liu Gan merupakan tokoh gemblengan yang jarang ditemukan keduanya, jarang menemukan tanding. Selain memiliki kesaktian hebat, Pat Jiu Sin Ong Liu Gan juga merupakan pendiri agama Bengkao atau pembawa agama itu dari barat. Tidaklah mengherankan kalau apabila kini tokoh-tokoh dari partai persilatan besar seperti Xiao Lim Pai, Kun Lun Pai, Hoa San Pai, dan lain-lain mengirim utusan untuk menghaturkan selamat atas pengangkatan tokoh sakti ini sebagai koksu kerajaan Nancau. Adapun hal kedua yang menyebabkan terutama kaum muda, para pendekar perkasa dari pelbagai penjuru dunia ikut pula berdatangan adalah tersiarnya berita bahwa putri tunggal Pat Jiu Sin Ong hendak mempergunakan kesempatan berkumpulnya para tokoh persilatan itu untuk mencari jodoh. Tentu saja, hal ini menggegarkan dunia kaum muda, menggerakkan hati mereka untuk ikut datang mempergunakan kesempatan baik mengadu untung. Siapa tahu, nama Liu Luxian, putri ketua Bengkao, itu sudah terkenal di mana-mana. Terkenal sebagai seorang gadis yang selain tinggi ilmu silatnya, juga memiliki kecantikan seperti Dewi Hayangan. Terkenal pula betapa gadis jelita ini telah berani menolak pinangan-pinangan yang datangnya dari orang-orang besar, dari putra-putra para ketua perkumpulan, bahkan menolak pula pinangan dari istana beberapa kerajaan. Tentu saja, para pemuda ini pun sebagian besar hanya ingin menyaksikan sendiri bagaimana wujud rupa dan bentuk dara yang terkenal itu, karena jarang di antara mereka yang pernah melihat Liu Luxian. Yang pernah bertemu dengan gadis ini memuji-muji setinggi langit, terutama sekali tentang kecantikannya yang menjadi buah bibir para muda. Bahkan entah siapa orangnya yang membuat, telah ada sajak pujian bagi Liu Luxian. Rambutnya halus licin laksana sutera, harum melambai meraih cinta asmara. Mata indah, kerling tajam menggunting jantung, bulu mata lentik berkedip mesra membuat bingung. Hidung mungil, halus laksana lilin di raut, cuping tipis bergerak mesra menambah patut.
Hangat, lembut, merah basah, Juwita Gendewa terpentang berisi sari madu puspita. Banyak lagi puji-puji yang mesra bagi kejelitaan Dara Ayu Liu Lusian yang dikagumi siapa yang pernah melihatnya, dipuji dari ujung rambut sampai ke telapak kakinya. Memang sesungguhnya lah Liu Lusian seorang dara jelita. Usianya baru 16 tahun, pada zaman itu sudah dewasa dan masak, namun ilmu silatnya amat tinggi. Hal ini tidak mengherankan karena semenjak kecilnya ia digembleng oleh ayahnya sendiri. Hanya sayang bahwa sejak berusia 2 tahun, Liu Lusian telah ditinggal mati ibunya. Ia tidak pernah merasa kasih sayang ibu kandung, dan mungkin hal ini yang membuat ia menjadi seorang gadis yang berwatak aneh, riang gembira, lucu jenaka, akan tetapi juga liar bebas, tak terkekang, ingin menang dan berkuasa saja, tidak mau tunduk kepada siapapun juga. Para muda yang mendatangi Nankau semua tahu belaka betapa sukarnya memperoleh gadis putri ketua bengkau itu. Bagaikan setangkai bunga, Lusian adalah bunga dewata yang tumbuh di puncak gunung yang amat tinggi dan sukar didapatkan. Dara itu putri tunggal Pat Jiu Sin Ong yang sakti, yang tentu saja menghendaki seorang mantu pilihan, baik dipandang dari sudut keturunan, keadaan maupun tingkat kepandaiannya. Bahkan kabarnya, Dara itu hanya mau menjadi istri seorang pendekar muda yang mampu mengalahkan dirinya. Namun, para muda yang sudah dimabuk asmara bagaikan serombongan semut yang tertarik oleh harum dan manisnya madu, tidak takut bahaya, berusaha mendapatkannya biarpun bahaya mengancam nyawa. Tiada hentinya para muda itu mempercakapkan tentang Lusian, memuji-muji kecantikannya, menyatakan harapan-harapan muluk ketika mereka bermalam di rumah-rumah penginapan di kota raja, sambil menanti saat dibukanya kesempatan bagi mereka untuk memasuki halaman gedung Pat Jiu Sin Ong beberapa hari lagi, di mana selain hendak ikut memberi selamat, mereka pun berharap akan dapat menyaksikan kehebatan Dara yang mereka percakapkan dan yang kembang mimpi mereka setiap malam. Liu Lusian bukan tidak tahu akan hal ini. Gadis yang manja ini maklum sepenuhnya bahwa ia menjadi bahan percakapan dan pujian. Maka, pada pagi hari itu, 2 hari sebelum ayahnya menerima para tamu, ia sengaja mengenakan pakaian indah, menunggang seekor kuda putih, lalu melarikan kudanya mengelilingi kota raja. Memang hebat Dara ini, wajahnya kemerahan, berseri-seri, dan pada kedua pipinya yang bagaikan pauh di layang merah jambu itu, nampak lesung pipit menghias senyum di kulum. Rambutnya yang hitam kemuk digelung ke atas, diikat rantai mutiara, dan ujungnya bergantung di belakang punggung, halus melambai tertiup angin. Tubuhnya amat ramping, pinggangnya kecil sekali, dapat dilingkari jari-jari tangan agaknya. Terbungkus pakaian sutera merah muda, bergaris pinggir biru dan kuning emas, ketat mencatak bentuk tubuh yang padat berisi karena terpelihara dan terlatih semenjak kecil. Pengait baju terbuat daripada benang emas yang gemilang, ikat pinggangnya dari sutera biru yang bergerak-gerak bagaikan sepasang ular hidup. Celananya sutera putih yang seakan membayangkan sepasang kaki indah, padat berisi dan sempurna lekuk-lekuknya, diakhiri dengan sepasang sepatu hitam yang berlapis perak. Cantik tak terlukiskan, menyaingi bidadari sorga dengan gerak tubuh yang lemah gemulai. Akan tetapi, rangka pedang yang tergantung di pinggangnya membuat ia lebih patut menjadi seorang Dewi Kuan Im Pousa. Kuda putih tunggangannya berlari congklang, dan Lusian memandang lurus ke depan,
Namun ujung matanya menyambarkan keliling tajam ke sana-sini, terutama di waktu kudanya lewat depan rumah-rumah penginapan di mana para tamu muda berjajar depan pintu dengan mata jalang dan mulut ternganga, terpesona mengagumi Dewi yang baru lewat. Setelah Dara Ayu itu lenyap bayangannya, ributlah para muda teruna itu. Makin parah penyakit asmara menggerogoti jantung. Makin ramai percakapan mereka tentang si cantik manis. Rindu dendam dan harapan mereka yang terbawa dari rumah ratusan bahkan ribuan li jauhnya terpenuhi sudah. Mereka dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri Dewi pujaan hati mereka. Dan betapa tidak mengecewakan pemandangan itu, bahkan melebihi semua dugaan dan mimpi. Tergila-gila belaka mereka setelah Lucian lewat di atas kudanya. Aduh, mati aku kalau aku tidak berhasil menggandengnya pulang. Percuma aku hidup lebih lama lagi. Seorang pemuda tampan tanpa ia sadari mengucapkan kata-kata ini sambil menarik napas panjang. Lebih baik mati di bawah kaki si jelita daripada pulang bertangan hampa. Siapa tahu rezekiku besar tahun ini menurut perhitungan peramal. Jodohku seorang gadis bermata bintang dan matanya kalah bintang kejora. Kata pemuda lain, mulutnya yang hebat, amboi, mulutnya. Ingin aku menjadi buah apel agar dimakannya dan berkenalan dengan bibir itu. Bermacam-macam seruan para muda itu yang seakan lupa diri, menyatakan perasaan hati masing-masing yang menggelora. Sudah lazim kalau sekumpulan orang muda bercakap-cakap, mereka lebih berani menyatakan perasaan hati masing-masing sehingga percakapan itu menjadi hangat dan kadang-kadang terdengar kata-kata yang kurang sopan. Apalagi para muda yang tergila-gila pada seorang gadis jelita ini adalah orang-orang kangou, pemuda-pemuda kelana-kelana dan petualang. Banyak sudah tempat mereka jelajahi, cukup sudah darah-darah jelita mereka saksikan, namun baru sekali ini mereka menjumpai darah secantik Lucian, melampaui semua kembang mimpi. 7 orang pemuda yang berkumpul dalam sebuah rumah penginapan itu adalah pendekar-pendekar muda dari beberapa partai. Seperti biasa, karena merasa segolongan dan setujuan, mereka lekas bersahabat dan selain menuturkan pengalaman masing-masing yang biasanya mereka lebihi, juga mereka tiada habisnya memuji-muji dan membicarakan diri Liu Lucian yang diam-diam mereka perebutkan. Setelah Lucian yang lewat di depan rumah penginapan itu, sampai jauh malam, para pemuda ini bicara tentang Lucian dan masing-masing menyatakan harapan menjadi orang yang terpilih dengan mengemukakan dan menonjolkan keistimewaan masing-masing. Sebagai putri bengkau, tentu kepandaiannya amat tinggi dan belum tentu aku mampu menandinginya. Akan tetapi, ilmu golokku yang terkenal dan nama ilmu golok pelangi di awan biru memiliki keindahan yang melebihi keindahan seni tari manapun juga. Siapa tahu keindahan seni permainan golokku akan menawan hatinya, kata pemuda muka putih dengan pandang mata merenung penuh harapan. Dan di depan matanya terbayanglah mulut manis Lucian, karena dialah yang jadi tergila-gila oleh mulut manis itu dan ingin menjadi buah apel. Aku tidak punya kedudukan, orang tuaku miskin, dan aku pun tidak berpendidikan, tidak pandai tulis baca. Akan tetapi, biarpun ilmu silatku mungkin tidak setinggi dia, aku memiliki tenaga besar yang boleh diukur dengan tenaga siapapun juga, kata pemuda tinggi besar yang matanya lebar.
Mudah-mudahan Nona Lucian sudi memandang nama besar Kunlun Pai sehingga aku sebagai murid kecil Kunlun Pai akan menarik perhatiannya, kata pemuda ketiga yang tampan juga. Demikianlah, 7 orang pemuda itu menonjolkan keistimewaan masing-masing dengan harapan dialah yang akan terpilih. Lewat tengah malam, barulah mereka memasuki kamar masing-masing. Namun tentu saja mereka tak dapat tidur karena di depan mata mereka selalu terbayang wajah Leo Lucian. Maka ketika terdengar ada tamu baru datang dan disambut oleh pengurus rumah penginapan, mereka bertujuh semua keluar dan melihat tamu, seorang pemuda berpakaian indah, berwajah tampan sekali dan bersikap tenang memasuki ruang dalam. Maaf, Kongcu, Tuan Muda, bukan kami kurang hormat terhadap tamu. Akan tetapi, kamar yang patut untuk Kongcu sudah penuh semua. Kecuali kalau di antara para Eng Hyong, pendekar yang terhormat, membagi kamarnya. Dengan ragu-ragu dan penuh harap, pengurus penginapan itu memandang ke arah 7 pemuda yang sudah keluar dari kamar masing-masing. 7 orang muda itu memandang si pendatang baru penuh perhatian. Pemuda ini berpakaian seperti orang terpelajar, gerak-gerikinya halus, sama sekali tidak membayangkan gerak seorang ahli silat. Otomatis orang pendekar muda itu memandang rendah. Mana ada seorang pendekar suka membagi kamar dengan kutu buku yang tentu akan menjemukan dan bicaranya tentu soal kitab-kitab dan sajak belaka. Pemuda itu agaknya maklum akan pandang mata mereka, maka cepat-cepat ia mengangkat kedua tangan ke depan dada dan memberi hormat berkata dengan penuh kesopanan, "Harap Cui Eng Hyong, tuan-tuan pendekar sekalian, sudi memberi maaf kepada Xiao Te, aku yang muda." Tentu saja Xiao Te tidak berani mengganggu para Eng Hyong, akan tetapi barangkali ada di antara para Cui yang sudi membagi kamar. Ia berhenti bicara melihat mereka mengerutkan kening dan menanti jawaban. Ketika tidak ada jawaban datang, ia tersenyum. Saudara siapakah dan dari golongan mana? Apakah tamu dari Bengkau Chu Liu Lo Cianpue, orang tua gagah si ketua Bengkau? Tanya pemuda tinggi besar yang bertenaga gajah. Xiao Te Si Kue bernama Seng, orang lemah seperti Xiao Te yang setiap hari menekuni huruf-huruf kuno, tidak dari golongan mana-mana, dan Xiao Te hanya pelancong biasa. Maaf, kamarku sempit sekali, jawab si tinggi besar kehilangan perhatian. Kamarku juga sempit, jawab orang kedua. Aku tidak biasa tidur berteman, kata orang ketiga. Maaf, memang Xiao Te tidak berani mengganggu Cui. Lopek, kau tadi bilang tentang kamar yang patut, apakah masih ada kamar yang tidak patut? Kue Seng menoleh ke arah pengurus penginapan, sedangkan 7 orang pendekar sudah kembali ke kamar masing-masing dan menutupkan daun pintunya. Ada Kongcu. Akan tetapi, itu adalah kamar-kamar kecil di sebelah belakang. Dahulu menjadi kamar pelayan, tidak berani saya menawarkannya kepada Kongcu. Kue Seng tersenyum. Tidak mengapa, Lopek. Malam sudah begini larut, mencari kamar di penginapan lain pun repot. Biarlah aku bermalam di kamar pelayan itu. Dengan tergopoh-gopoh pengurus penginapan itu lalu mendahului Kue Seng sambil membawa sebuah lampu, mengantar tamunya ke sebuah kamar yang berada jauh di ujung belakang. Benar saja, kamar ini kecil, hanya terisi sebuah pembaringan bambu yang setengah reyot, lantainya tidak begitu bersih pula. Cukup baik, seru Kue Seng sambil menaruh bungkusan pakaiannya di atas pembaringan. Tidak usah kau tinggal lampumu, Lopek, aku biasa tidur gelap. Ia menjatuhkan dirinya di atas pembaringan yang mengeluarkan bunyi berkereotan.
Pengurus penginapan itu keluar dari dalam kamar membawa lampunya sambil menggeleng-geleng kepala saking heran melihat seorang kongcu berpakaian indah itu kelihatannya sudah tidur pulas begitu tubuhnya menyentuh pembaringan. Ia menutupkan daun pintu perlahan-lahan. Sebentar kemudian, sekeliling tempat penginapan sunyi. Pengurus dan penjaga pun sudah tidur. Yang terdengar hanya dengkur yang keras dari kamar pemuda tinggi besar. Dari beberapa buah kamar lain terdengar suara orang mengigau, menyebut-nyebut nama Liu Lucian. Bahkan dalam mimpi, pemuda-pemuda ini selalu merindukan Lucian. Suara mengigau ini keluar dari kamar pemuda anak murid Kunlun Pai. Tiba-tiba, sebagai seorang ahli silat, pemuda tampan itu meloncat turun dari pembaringannya. Ketika pendengarannya, atau agaknya lebih tepat, indera keenamnya, mendengar suara yang mencurigakan. Dalam meloncat tadi, sekaligus ia telah mencabut pedangnya, dan sekali menggoncang kepalanya, lenyaplah semua kantuk, dan ia sudah berada dalam posisi siap siaga, sepasang matanya melirik ke arah jendela kecil kamarnya. Tiba-tiba, jendela itu terbuka daunnya dari luar, dan muncullah seorang laki-laki jangkung yang berusia 40 tahun lebih, bertangan kosong. Orang ini memasuki kamar melalui jendela dengan gerakan ringan dan sikap tenang saja. "Siapa kau? Mau apa?" "Mau membunuhmu. Manusia macan kau berani menyebut-nyebut Putri Bengkaucu harus mampus," berkata bayangan laki-laki itu dengan suara mendesis lalu menerjang maju. Pemuda Kunlun Pai itu tentu saja tidak menjadi gentar biarpun ia merasa kaget sekali. Pedangnya berkelebat dan berguling-gulung sinarnya di depan dada bermaksud melindungi dirinya saja terhadap orang yang agaknya gila ini. Akan tetapi, tiba-tiba sekali gerakan pedangnya berhenti seakan-akan tertahan oleh tenaga yang tak tampak. Dan sebelum pemuda Kunlun Pai ini tewas seketika tanpa dapat bersambat lagi. Suara mendengkur dari kamar si tinggi besar terhenti seketika. Jagoan bertenaga gajah ini pun biar tidurnya mendengkur, sedikit suara saja cukup membuat ia terjaga dari tidurnya. Kamarnya berada di sebelah kamar murid Kunlun Pai, maka ia mendengar suara dari dalam kamar itu, cukup membuatnya terbangun dan curiga. Karena tiap kamar penginapan terdapat jendela di sebelah belakang.